Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bu Lida dan Pak Imam akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, hukum bacaan mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum bacaan idhar syafawi, di mana idhar itu artinya jelas dan terang, sedangkan syafawi artinya sebangsa bibir. Dan hurufnya idhar syafawi itu terbagi ada 26 huruf. Ya, di mana huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 28 huruf. Huruf ba itu adalah huruf dari ikhfa syafawi, sedangkan huruf mim adalah huruf dari idgham mimi. Nah, sisanya ada 26 huruf itu merupakan huruf dari idhar syafawi. Nah, bagaimana terjadinya hukum bacaan idhar syafawi itu? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26 itu. Misalnya ada mim sukun bertemu dengan fa. Contohnya hum fiha khaliduna. Nah, seperti itu. Ada mim sukun bertemu dengan fa. Nah, itu dinamakan dengan bacaan idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan fa. Maka cara membacanya adalah dibaca jelas dan terang, tidak boleh dibaca dengung, seperti itu. Mungkin Pak Haji ada tambahan, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi sudah diulas oleh Bu Maulida, dan Pak Imam akan mempertegas lagi kaitannya dengan hukum mim sukun yang ketiga ini, yaitu bacaan idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi itu bibir. Maksudnya ketika ada mim sukun bertemu dari salah satu huruf yang 26 itu, yaitu anak-anak harus membaca jelas, yaitu di bibir. Dan idhar ini, jadi ibadah idhar, jadi idhar itu artinya jelas. Ini artinya jelas. Jadi yang dijelaskan yaitu suara mim sukunnya. Kalau bertemu dengan salah satu dari huruf yang 26 itu. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Malida, misalnya mim sukun ketemu huruf fa. Jadi hum fiha khaliduna. Misalnya seperti ini. Hum fiha khaliduna. Jadi yang dijelaskan jadi ini suara mim sukunnya, mengapa? Karena bertemu dengan fa. Jadi anak-anak tinggal melihat huruf mimnya. Di depannya huruf mim ini ada huruf apa? Berarti kalau bertemu selain huruf ba dan mim, itu namanya bacaan idhar syafawi. Jadi yang dijelaskan suara mim sukunnya ini kalau bertemu dengan huruf ba, huruf fa ini. Jadi hum fiha khaliduna. Jadi ini yang dijelaskan. Jadi anak-anak nanti pada waktu ketemu membaca Al-Quran, ketika ada huruf idhar syafawi ini dibaca jelas. Panjangnya berapa? Yaitu misalnya satu harokat atau satu ketukan. Jadi tanpa didengung. Karena kalau nanti ditahan, maka nanti menjadi panjang. Makanya tidak boleh ditahan, sehingga cara bacanya langsung satu ketukan menyambung pada huruf yang di depannya. Jadi contohnya banyak. Jadi yang penting selain huruf mim dan ba. Jadi ciri-cirinya lihat dulu huruf mim sukunnya. Di depannya huruf mim sukunnya ada huruf apa? Kalau ketemu huruf alif, hamzah atau ha, kha, itu juga sama baca idhar syafawi. Jadi anak-anak hanya menghafal 2 huruf saja, yaitu huruf ba dan mim. Karena sisanya itu adalah huruf idhar syafawi. Syafawi artinya bibir. Jadi seperti itu. Misalnya lagi contohnya ketemu huruf dal.
Misalnya lakum dinukum, lakum dinukum. Ini yang dinamakan izhar syafawi. Jadi lakum dinukum. Jadi ini berbaca jelas atau terang. Itu tentang bacaan izhar syafawi. Jadi contohnya banyak tentang bacaan izhar syafawi di Al-Qur'an. Baik itu anak-anak ketika membaca surat Al-Baqarah yang kemarin, itu banyak kalau bacaan izhar syafawi. Karena yang paling banyak hurufnya adalah ini. Jadi jumlahnya huruf izhar syafawi itu ada 26. Jadi ada 26 huruf jumlahnya. Itu yang bacaan izhar syafawi. Dan karena untuk hari ini adalah materi yang terakhir anak-anak untuk bacaan izhar syafawi ini, Pak Guru ingatkan untuk besok anak-anak akan mengerjakan soal, yaitu penilaian harian untuk fokus pada bacaan izhar syafawi ini. Dan mungkin itu untuk ulasan ulang kaitannya dengan bacaan izhar syafawi. Anak-anak hanya hari ini menyimak saja dari penjelasan Bu Maulidah maupun Pak Imam Rifai untuk mempersiapkan kaitannya dengan PH yang besok pada waktu hari Kamis. Nanti akan Pak Guru buat soal sama Bu Maulidah, sama nanti mengerjakan di soal yaitu di Google Form yang sudah nanti akan diupload melalui Google Classroom, yaitu akan diberikan linknya ke anak-anak. Mungkin itu penjelasannya dari Pak Guru. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi pada Bu Maulidah. Baik anak-anak, perlu diperhatikan Bu Lida ulang kembali bahwasanya besok hari Kamis kita akan melaksanakan penilaian harian, yaitu tentang materi izhar syafawi. Mohon anak-anak dipersiapkan belajar lagi ya materi tentang izhar syafawi agar supaya besok lancar mengerjakannya ya. Kemudian untuk hari Jumat kita akan melaksanakan penilaian harian juz amma, juga dipersiapkan ya. Dan belajar lagi yang masih belum hafal, monggo dipersiapkan hafalannya untuk menghafalkan Quran surat Al-A'la, baik dari ayat 1 sampai 19. Jadi pengumuman atau informasi dari kami bahwasanya besok hari Kamis kita akan melaksanakan penilaian harian Al-Quran, yaitu tentang materi izhar syafawi, dan juga pada hari Jumat kita akan melaksanakan penilaian harian juz amma, khususnya pada Quran surat Al-A'la. Mungkin cukup itu informasi dari Bu Lida dan Pak Imam. Mohon dipersiapkan untuk penilaian hariannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.